Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat. Hari ini, di video kali ini, Ibu mau apa ya? Ibu mau membacakan sebuah dongeng. Kalian tahu artinya dongeng? Dongeng itu adalah cerita rekaan atau cerita hayalan. Jadi, cerita pada dongeng itu sifatnya tidak nyata atau bukan kenyataan, ya. Tapi, dengan kalian membaca dongeng, kalian bisa mengambil sifat-sifat atau sikap-sikap yang baik yang bisa kalian tiru dari dalam dongeng tersebut. Kalian sudah siap? Siap mendengarkan dongeng yang mau Ibu bacakan? Dongeng yang Ibu bacakan kali ini berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, dongengnya berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Sang raja memberikan perintah, "Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian." Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah berkata, "Pak, madu itu untuk persediaan makan kita." Kemudian bapak lebah menjawab, "Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukan 1 tempayan. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu?" Kemudian ibu lebah memberi usul, "Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu." Akhirnya bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan, sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja berkata, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri. Tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Ketika tempayan dibuka, raja terkejut dan sedih melihat tempayan tersebut hanya berisi air. Ternyata seluruh rakyat bertindak curang. Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Pada saat itu, rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan kini sepi, dan yang ada hanya tempayan besar berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah mengampuni rakyatnya. Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersukacita mengumpulkan lebih dari sesendok madu. Ada buah, bunga, dan makanan lezat lain. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka. Nah, bagaimana menurut kalian tentang dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi?
Ceritanya bagus kan? Menurut kalian, ada tidak perbuatan baik dan perbuatan buruk dari dongeng yang sudah Ibu baca? Yuk kita ingat kembali. Kalian ingat Raja Lebah? Raja Lebah memiliki sikap yang baik dan bijaksana. Mengapa? Karena Raja Lebah menginginkan rakyatnya hidup nyaman, tentram, dan damai. Juga Raja menginginkan rakyatnya hidup sejahtera. Kemudian ada tidak perbuatan yang tidak baik? Ada. Kalian ingat tidak peristiwa pada saat Raja memerintahkan rakyat Lebah untuk membawa sesendok madu? Ternyata rakyatnya bukan membawa madu, malah membawa sesendok air. Rakyat bersikap curang. Nah, sikap curang itu tidak boleh ya anak-anak, itu sikap yang tidak terpuji. Kemudian, rakyat Lebah punya sikap yang baik juga tidak? Ada. Karena mereka merasa bersalah, akhirnya mereka meminta maaf kepada raja. Nah, anak-anak, pesan yang bisa kita ambil dari dongeng tadi adalah kita tidak boleh berbuat curang. Kalau kita berbuat kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Kemudian dari cerita tadi kita juga diajarkan untuk bekerja sama. Tapi ingat, bekerja sama harus dalam hal kebaikan, jangan dalam hal keburukan. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Pesan Ibu, kalian harus mengisi waktu luang kalian dengan hal-hal yang baik ya, dengan hal-hal yang berguna. Misalnya mengisi waktu luang dengan membaca buku. Ibu akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.